الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan wa akhwati fillah, para jemaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tidak ada ucapan yang terbaik dari ucapan alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas melimpahan nikmat yang Allah limpahkan pada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah meringankan langkah kita semuanya untuk sama-sama bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, idza aradallahu bi'abdi al-khairah, kalau seorang hamba dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang husnul khatimah, ista'malah, maka hamba ini akan disibukkan oleh Allah dengan amalan. Ditanya oleh para sahabat, kila kaifa yasta'maluhum, ya Rasul, bagaimana cara Allah membuat seorang hamba menjadi sibuk? Kata Nabi, yuwaffiquhu bi'amalin salih qabla mauti, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya untuk melakukan amalan-amalan yang saleh hatta yarda 'aliman haulahu, sampai orang yang di sekitarnya atau orang yang mengenalnya meridhoinya. Jadi para jamaah rahmati Allah, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah, masih di bab yang kedua terkait dengan sakaratul maut ataupun alam kubur. Kita bahas pengalaman pertama di alam kubur. Nanti kalau nggak percaya coba. Pengalaman ini pasti. Karena orang meninggal itu hanya seperti orang yang bermimpi. Orang meninggal itu hanya seperti orang yang bermimpi. Ketika ruhnya dicabut, dia seperti hanya orang yang bermimpi. Kemudian pakaiannya dilepas untuk dimandikan, hanya sebatas mimpi. Kemudian dikafani, disolatkan. Setelah itu kemudian diantarkan ke dalam kubur dan dimasukkan ke dalam kubur. Itu masih hanya sebatas mimpi. Baru sadar kalau benar-benar meninggal setelah dikembalikan ruh di dalam kubur. Baru dia mengatakan alhamdulillah, semua ini hanya sebuah mimpi. Tapi ketika tangannya kemudian mulai meraba, tangannya mulai memegang, ternyata yang dipegang itu bagian tanah. Dia pegang alas dan juga tanah, baru sadar kalau semua yang dialami itu bukan mimpi tapi sebuah kenyataan. Maka dia berteriak, tapi sudah tidak bisa lagi untuk mendengarnya. Inilah pengalaman pertama di dalam kubur, di dalam kitab At-Tadhkirah. Sebelum malaikat maut itu memasukkan, sebelum malaikat Munkar dan Nakir itu bertanya, ada malaikat. Ini malaikat namanya malaikat Ruman. Malaikat Ruman ini mengajukan, sebelum Munkar dan Nakir mengajukan pertanyaan, maka dalam kitab Kashful Ulum Al-Akhirah yang ditulis oleh Abu Hamid menyebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang pertama kali dialami mayit apabila dia telah dimasukkan ke dalam kubur? Maka, hai Ibnu Mas'ud, belum ada seorang pun yang bertanya kepadaku mengenai
selain engkau. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud itu bertanya kepada Nabi, apa pengalaman pertama yang akan dirasakan oleh orang nanti di dalam kubur? Juga sama ada pertanyaan, nanti kalau sudah masuk ke dalam surga, kira-kira di dalam surga itu makanan apa yang akan dicicipi pertama? Kira-kira makanan apa? Yang mau dimakan pertama itu apa? Gak kepikiran sih. Kalau kata Nabi ketika ditanya makanan apa yang akan dimakan pertama, dicicipi pertama oleh penduduk surga, kata Nabi apa? Liver atau hati ikan paus. Maka coba aja nanti beli ikan paus dengan hatinya disabet di apa-apanya, dan itu saya bisa. Maka ketika ditanya pengalaman apa pertama yang akan dirasakan oleh orang ketika ruh sudah kembali dari langit yang ketujuh, kalau orang yang beriman dikembalikan, fata'uda ruhahu fi jasadi, dikembalikan ruhnya ke jasadnya, maka tugas malaikat itu hanya sampai di sini, mencabut. Habis itu kemudian ruh dipasrahkan kepada malaikat rahmah. Malaikat rahmah membawa sampai ke langit yang ketujuh, dituliskan di Iliyyin. Allah berfirman, apa? A'idu ilal ardi, ruh itu kembalikan ke bumi. Artinya ruh itu kemudian turun kembali, dikembalikan oleh malaikat maut, dimasukkan kembali ke dalam diri jasad seseorang. Baru nanti datang, sebelum malaikat Munkar dan Nakir, ada malaikat Ruman yang datang. Apa kemudian kata Nabi, yang pertama-tama memanggil malaikat mayit itu adalah malaikat bernama Ruman. Dia memeriksa ke segala penjuru kubur. Maka dia bertanya, hai hamba Allah, tulislah amalmu. Mayit itu menjawab, saya tidak punya tinta ataupun kertas untuk menulis. Maka kemudian, tidak mungkin, kata malaikat Ruman, kain kafanmu itu adalah kertasmu, tintamu itu adalah air ludahmu, dan penamu adalah jarimu. Lalu malaikat itu memotong kain kafannya. Karena itu mulai menulis, meskipun di dunia dia tidak bisa menulis, dan ketika dia ingat kebaikan-kebaikan dan keburukannya sendiri, bagaikan terjadi satu hari saja. Lalu malaikat melipat potongan itu dan menggantungnya pada leher orang itu. Kemudian Rasulullah mengucapkan atau membaca surah Al-Isra ayat yang ke-13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan tiap-tiap manusia, kata Allah, telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya dalam kondisi terbuka. Jadi nanti dari sini sudah kelihatan, kalau lihat dari kisah ini, orang yang malaikat Munkar dan Nakir ketika mau tanya, terlihat dari lehernya itu kumpulan catatan yang dia tulis. Sudah terlihat ini orang saleh ataupun orang yang suul khatimah. Kemudian dilanjutkan, ketika orang itu semua telah selesai meneruskan ibadahnya, maka dua malaikat penguji akan masuk ke dalam kubur. Baru setelah malaikat menyuruh nulis, ini tinggal tugasnya siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini warnanya hitam. Dua malaikat hitam bisa membelah bumi dengan taringnya, rambutnya tuai panjang menyapu tanah, suaranya menggelegar bagaikan halilintar, matanya bagaikan kilat menyambar. Dan itu proseskan kata Allah, Pak. Nanti di dalam kubur itu kan pasti orang akan mengalami apa? Ketakutan. Makanya yang menjadikan bisa menjawab itu bukan karena faktor hafalan. Hafalan itu gak membantu, hafalan gak bisa mendukung. Yang menjadikan orang itu bisa menjawab ketika nanti di dalam kubur itu karena faktor amal saleh dan kekuatan imannya. Di tangan masing-masing ada palu dari besi. Benar kan? Nanti di hadis yang saya baca Muslim, idza wudi'atil janazatu fi qabri, kemudian ketika jenazah sudah masukkan ke dalam kuburnya, wa tawalla an ashabuhu, kemudian para pengantar jenazah itu sudah kembali dari kuburannya, sudah pulang
pulang ke rumahnya. Atau malaka, datang nanti dua malaikat. Kemudian ditanya, ma kunta taqul bi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Kalau yang ditanya orang yang beriman, ditambahin kalimat li Muhammadin alladzi bu'itsa fikum. Namanya Muhammad yang telah diutus dalam kehidupan kalian. Tapi kalau yang ditanya orang kafir, wa amal kafir wal munafiq. Adapun orang kafir dan orang munafik ditanya, ma kunta taqul bi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Enggak ada kalimat Muhammadnya. Apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang telah diutus dalam kehidupan kalian? Orang kafir mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu itu siapa. Kemudian di malaikat marah, la daraita wa la tarita. Engkau gak ngerti, kenapa kau gak belajar? Engkau gak ngerti, kenapa gak ta'lim? Engkau gak ngerti, kenapa tidak mencari tahu? Fayudrobu, makanya dibawain palu dari besi. Fayudrobu bimitorikin min hadidin baina udhurihi hatta yasrihu fayasrihu hatta yasma'u man yali khairat taqalain. Kata Nabi, orang yang tidak bisa menjawab nanti, maka malaikat Munkar dan Nakir akan memukul di belakang kepala mereka di antara kedua telinganya menggunakan tongkat atau menggunakan palu dari besi. Maka dia akan berteriak sekencang-kencang teriakan. Maka semua makhluk yang di sekitarnya itu bisa mendengar ghairat taqalain, kecuali manusia. Kenapa manusia tidak bisa mendengar siksa kubur? Kata Nabi begini, laula an tudfana, sekiranya kalian, kata Nabi, kalian itu artinya kita manusia, lan tudfana, tidak akan dikubur, maka aku minta kepada Allah agar Allah memperdengarkan siksa kubur kepada kalian. Seandainya manusia itu tidak akan dikubur ketika mati, maka aku ingin memperminta kepada Allah agar Allah memperdengarkan jeritan siksa kubur. Kenapa kemudian Nabi minta agar tidak diperdengarkan? Karena pasti orang akan merasakan ketakutan ketika mendengar siksa itu, dan tidak mungkin ada orang yang mau menguburkan jenazah saudaranya. Coba bayangkan, kedengaran lagi digali, yang di sampingnya disiksa. Makanya benar kata Nabi, kalau tidak, manusia tidak akan dikuburkan, aku ingin mendengarkan mereka. Makanya makhluk Allah yang lain mendengar. Kuda Rasulullah, biwalnya Nabi itu mendengar, meronta-ronta. Biwal itu peranakan antara kuda sama himar. Jadi kawin silang, himar sama kuda, lahir namanya biwal. Rasulullah ketika sedang naik di atas biwal itu, kemudian biwal Rasulullah itu meronta dan kemudian melarikan diri. Takut berarti mendengar. Kenapa hewan bisa mendengar? Karena hewan itu tidak dikubur. Maka saya yakin kalau diperdengarkan, gak mungkin ada orang yang berprofesi jadi tukang gali kubur. Dan itu benar. Makanya kemudian malaikat ini membawa tongkat dari besi, dan mereka tak mampu mengangkatnya, dan andaikan dihantamkan pada gunung yang terbesar, maka hancur leburlah ia. Manakala yang seorang baik melihat kepada malaikat, maka gemetarlah ia dan lari pontang-panting lalu masuk ke dalam lubang hidung mayit. Ini gambarannya. Kita lihat dalam satu hadis. Hadis dari Imam At-Tirmidzi, "Idza kubiral mayyit", apabila mayit itu telah dikuburkan, au qala ahadukum, ataupun salah seorang di antara kalian telah dikuburkan, atahu malakani, datang dua malaikat, aswadani azraqan, yang dua malaikat ini berwarna hitam dan berwarna biru. Jadi malaikat Munkar dan Nakir itu nanti warnanya hitam dan biru. Kemudian yuqabil alihima, dikatakan satu al-munkar, yaitu malaikat Munkar, wal akhir an-nakir, dan yang kedua namanya Nakir. Barangkali yang berwarna hitam itu malaikat Munkar, dan yang berwarna biru itu malaikat
ma kunta taqul fi hadzal rajul. Nih, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Kalau di hadis yang lain apa? Man rabbuka. Apa jawabannya orang? Fayaqul ma kana yaqul. Mereka menjawab sebagaimana kita ketika dia di dunia. Ini keterangan hadis yang panjangnya kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, "Idza qubiral mayyit," apabila mayit itu telah dikuburkan, au qala ahadukum, apabila seseorang di antara telah dikuburkan, atau malakani aswadani azwaqan, datang dua malaikat yang berwarna hitam dan berwarna biru. Yuqalu li ahadihima, dikatakan kepada satu di antara keduanya al-munkar, yaitu malaikat munkar, walil akhari, dan yang satunya an-nakir. Fayaqulan ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Fayaqul ma kana yaqul, maka kami berkata seperti apa yang kami ucapkan ketika di dunia. Huwa Abdullah wa rasuluh. Maka orang itu mengatakan itu hamba Allah dan Rasulnya. Berarti ini orang yang meninggal apa? Orang soleh. Kalau ditanya siapa laki-laki ini, kalau di keterangan yang lain apa? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Kalau ini menggunakan ma kunta taqul bi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Maka kemudian mengatakan Abdullah wa Rasul. Ini dilanjutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia bersyahadat. Setelah bersyahadat di dalam kubur, maka kemudian apa? Fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kata malaikat munkar dan nakir, aku ngerti kamu akan menjawab ini. Dari mana malaikat munkar dan nakir tahu? Karena di leher tadi sudah apa? Sudah tergantung catatan orang saleh ini. Maka ketika ditanya siapa pendapatmu tentang laki-laki, tegas mengatakan Abdullah wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian thumma yufsahu lahu fi qabri sab'una dira' fi sab'in. Setelah ini, setelah bisa jawab itu, diluaskan kuburannya 70 kali 70 hasta. Hasta itu segini. Berarti kalau 70 hasta berarti berapa? 30 meter. Berapa di 30 meteran? 35 lah, 30 meter. Rumah bapak luasnya 35. Nah, berarti luasan apa? Kubur. Makanya yang merasa sempit di dunia, rumah kurang gede ya. Dikubur. Ya benar. Sab'una dir'an fi sab'in, ini kan? Yufsahu lahu fi qabrihi, diluaskan kuburannya sab'una dir'a' 70 hasta fi sab'in. Berarti luasnya, lebarnya 70, panjangnya juga 70. Mungkin lebarnya 30, kemudian apa? Luasnya juga 30. Berarti kan berapa? 30 kali 30 berapa? 900 meter. Dewian Pak. Wah, cukup untuk apa? Goreng-goreng itu sudah cukup sudah Pak. Sendiri lantaran insyaallah. Tapi kalau apa? Kalau bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab apa? Kebalikannya. Maka nanti apa? Kubur itu akan menghimpitnya. Hatta tahtarifa adra'uhu, saking kecilnya himpitan kubur, saking sempitnya, menjadikan dua tulang rusuk yang harusnya terpisah, himpitan itu menguat sampai menjadikan dua tulang rusuk saling bersilangan. Itu kalau orang yang tidak bisa menjawab, dan menjadikan bisa menjawab itu bukan karena apa. Jadi pertanyaan, apa pendapatmu? Kalau sudah langsung tegas, diluaskan. Makanya Nabi Muhammad, dan ini dengan praktekin ketika
beliau menjenguk saudaranya namanya Abu Salamah. Abu Salamah itu dijenguk sama Nabi. Pas ketika Rasulullah datang, baru saja Abu Salamah itu wafat. Abu Salamah itu wafat setelah peristiwa perang Uhud. Di perang Uhud beliau terkena banyak sabetan pedang, tapi tidak meninggal di Uhud. Beliau meninggal di rumah. Sempat dirawat sama istrinya yang bernama Ummu Salamah, yang kemudian Ummu Salamah menjadi istri Nabi setelah selesai masa iddahnya. Kemudian Rasulullah mendoakan begini, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa nawwir lahu fi qabri wafsah lahu qabrahu wa akhlif fi 'aqibihi. Itu doa sunnah kalau jenazah belum dikuburkan. Pernah jaringan datang ke jenazah yang belum dikubur? Doanya baca apa? Ini kalau Rasulullah benar. Makanya kata Abu Salamah jangan ganti dengan kata apa? Nama orang yang meninggal. Contoh yang meninggal mungkin Bapak Ahmad. Allahumma ighfir li Ahmada. Ya Allah, ampunilah dosa Bapak Ahmad ini Allah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkat ya Allah derajatnya, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya angkat ruhnya ya Allah, kumpulkan bersama dengan orang yang salih di adliyin. Yang ketiga apa doanya? Selain minta diampuni, diangkat derajatnya, angkat ruhnya ke posisi adliyin. Yang ketiga apa? Wa nawwir lahu fi qabri. Terangkan ya Allah kuburannya. Karena pada dasarnya kuburan itu apa? Gelap. Dan itu Rasulullah pernah menyampaikan. Kata Rasulullah, Anna imra'atan sauda, ada seorang wanita kata Nabi yang berkulit hitam, taqumul masjid. Perempuan yang berkulit hitam ini senang bersih-bersih di masjid. Sering apa namanya? Ya, di masjid itu sering bersih-bersih. Makanya ibu-ibu yang pensiunan yang gak ada kegiatan, senang masjid, ngapain bersih-bersih. Dan itu sahih benar. Yang sudah pensiun, ada yang sudah pensiun belum? Benar, mungkin duhur. Apa? Duhur jam 11.40 atau 11.35 ya. Maka jadinya ibu-ibu yang sudah ada aktivitas di rumah sudah selesai semua, ke masjid jam 11 nyapu, kemudian apa namanya bersih, itu subhanallah dahsyat. Kemudian faqadahu Rasulullah SAW. Ketika beberapa hari kemudian Nabi enggak melihat perempuan ini yang biasa bersih-bersih masjid. Faqada, Rasulullah kehilangan. Ditanya oleh Nabi kepada sahabat. Apa kata sahabat? Qad matat ya Rasulullah. Beliau sudah meninggal ya Rasul. Kemudian kata Nabi apa? Afala adantumuni? Kenapa kalian tidak ngasih tahu kepadaku kalau perempuan ini sudah meninggal? Ka'annahum sagharu amraha. Seolah-olah para sahabat itu meremehkan urusannya. Mungkin meninggal, saya bagian bersih-bersih kalau saya jadi ngantor Rasul cukup doang para sahabat. Kalau yang meninggal ketua takmir, harus Rasul. Jadi benar para sahabat itu menganggap karena yang meninggal itu orang yang biasa bersih-bersih itu. Maka kemudian Rasulullah sedikit marah kepada sahabat dan beliau mengatakan dullani ala qabriha. Kata Nabi, antarkan aku tunjukkan di mana kuburannya jenazah wanita yang biasa bersih di masjid. Kemudian Rasulullah datang ke sana, faqama ala qabri, fasalla ala qabri. Rasulullah datang ke kuburannya, salat di kuburannya. Dan ini yang menjadikan dasar bahwa hukum awal, kaidah hukum awal secara umum, salat di kubur itu hukumnya apa? Haram. Semua jenis salat hukum awalnya di kubur itu haram. Karena dua tempat yang tidak boleh kita pakai untuk salat. Pertama apa? Maqbarah, kuburan. Sama yang kedua apa? Hammam, kamar mandi. Tapi Nabi pernah mencontohkan, berarti boleh orang sholat di kubur khusus untuk sholat jenazah. Barangkali bapak mengejar jenazah sampai di rumahnya sudah jenazah di
di sebelah barat. Kemudian apa? Kata Rasulullah selesai beliau melaksanakan sholat dan berdoakan, Rasulullah mengatakan, Innal qabra mamlu'atul dhulma li ahliha. Sesungguhnya kuburan itu, kata Nabi apa? Mamlu'atul dhulma li ahliha, penuh dengan kegelapan bagi para penghuninya. Artinya semua awalnya siapapun yang dimasukkan ke dalam kubur itu apa? Gelap. Kemudian kata Nabi apa? Qad nawwarallahu bi salati, sekarang Allah terangkan kuburannya bi salati karena sebab doaku. Berarti kan doa orang soleh itu bisa apa? Menerangkan kubur. Makanya kan doanya apa? Allahumma ighfir li abi Salama, ampuni dosa-dosa Abu Salama ya Allah, warfa' darajatahu fil mahmin, angkat derajatnya ya Allah ke derajat yang tertinggi. Yang ketiga apa? Wa nawwir lahu fi qabri, terangkan ya Allah kuburan orang-orang yang saleh ini ya Allah. Wa wasi' lahu qabrah, luaskan kuburannya. Dan yang terakhir wa khlu fi 'aqibihi, dan ganti posisi beliau ya Allah dari orang-orang, ganti posisi beliau dari keturunannya. Kalau ada seorang suami meninggal, biasanya dengan sendirinya posisi suami itu akan diambil alih sama siapa? Anak. Ya kan, kadang kalau kita orang tua meninggal, anak dengan sendirinya itu terpaksa kadang apa? Tua sebelum umurnya. Kenapa? Karena bagian dari doa, benar. Ketika suami ibu meninggal dengan punya anak, bisa jadi anak laki-laki akan mengganti posisi apa? Dan itu berkat doa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dia jelaskan kuburannya berapa tadi? 70 hasta. Tsumma yunawwir lahu fi, kemudian diterangkan kuburannya, padam kuburannya. Cuma kebanyakan di Indonesia yang padam coba nih, luarnya yang terang dikasih lampu, padahal yang diinginkan itu bukan yang luar. Apa aja? Nah, makanya kalau berangkat ke masjid kan disunahkan baca doa apa? Orang berangkat ke masjid, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Sering baca doa itu. Berangkat ke masjid Allah, itu sunnah. Biar apa? Ya Allah, nanti jadikan di mataku ya Allah cahaya, di telingaku cahaya ya Allah, di hatiku penuh dengan cahaya. Baik. Kemudian ini setelah itu Pak, tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada jenazah tadi apa? Nama yanamu tidur. Jadi bapak itu disuruh tidur, istirahat yang sesungguhnya setelah ini. Setelah apa? Melewati semua rintangan di dalam kubur, solih, kemudian dikasih nikmat kubur, bisa iki apa? Istirahat. Makanya gak boleh pensiun di dunia, karena nanti pensiun itu akan dihisab oleh Allah, waktunya akan ditanya. Jangan pensiun. Pensiun itu akan dihisab oleh Allah. Pensiun nanti kapan? Di sini setelah ditanya man rabbuka, bisa jawab disuruh istirahat. Insya Allah gak akan ada yang ganggu. Istirahat panjang. Kalau di dunia kurangi terlalu banyak tidur. Cuma kalau kata dokter tidur berapa jam? 8. Kalau bapak umur 60 tidurnya sehari 8 jam, maka 20 tahun habis hanya untuk tidur. Yang jadi masalah tidurnya gak bernilai ibadah. Berarti kan hilang 20 tahun hanya untuk tidur. Kalau kita kerja 8 jam sehari, maka 20 tahun habis hanya untuk kerja. Berarti tinggal berapa umur kita? Tinggal 20. Dipotong 15 tahun. Apa 15 tahun? Masa muda. Tinggal 5 tahun. Ibadah kita selama 60 tahun hanya apa? 5 tahun. Baik. Kemudian yarji' ila ahli, tsumma fayaqul, maka dia
orang yang tidur yang tadi bisa jawab itu apa? Nggak mau tidur, justru berkata begini, arji ila ahli fa akhbaru fa yaqulan. Nih, kemudian apa? Enggak, aku ingin kembali ke keluargaku. Fa akhbaruhum, dan aku akan ngasih kabar kepada mereka. Aku tak balik nang rumah malam Jumat. Dan aku akan ngasih tahu pada mereka, fayakulani, malaikat mungkar dan nakir berkata, nim kanu matil urushi alladhi la yauqadahi illa habba ahli ilaihi. Tidurlah seperti tidurnya orang yang apa? Puas, tidurnya orang yang pulas, nyenyak sudah. Hatta yaqullahu min maj'i dzalika, sampai nanti Allah membangkitkan kalian dari tempat tidur kalian. Artinya apa di sini? Hari kiamat. Wa in kana munafiqan, tapi kalau tadi orang apa? Beriman. Sebaliknya kalau suul khatimah, munafik, para pelaku dosa besar, wa in kana munafiqan faqal, adapun kalau itu orang munafik faqal sami'tu nas yaqul, iki sapa iki? Ma kunta taqul li rajulin, siapa laki-laki ini? Maka orang munafik berkata, ya apa sih diomongkan oleh orang. Kalau dia tinggal di negeri yang mayoritas kafir, otomatis dia akan mendengar Nabi Muhammad itu dengan pendengaran yang apa? Negatif. Pasti dia akan menceritakan Nabi Muhammad tentang perkara yang negatif. Ketika ditanya, siapa laki-laki ini? Ya, saya mendengar seperti apa yang didengar oleh manusia. Kemudian fakultu mithlahu, maka aku berkata, ya seperti itu. Makanya salah milih teman itu berbahaya. Kemudian dia berkata, saya tidak tahu, fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalika, kata malaikat, aku ngerti engkau akan ngomong begitu, aku ngerti engkau akan menjawab begitu. Tidak ngerti toh siapa tentang laki-laki ini. Kenapa? Karena di leher tadi sudah ada tulisan yang buruk, artinya ini orang munafik ataupun orang kafir. Kemudian ini dzalika fayuqalu lil ardi, maka malaikat berkata kepada bumi, apa? Iltaimi alaihi, bumi Allah himpit dia. Kalau tadi kan apa? Luaskan. Makanya yang merasa sempit di kehidupan dunia pindah ke kubur. Berapa tadi? 30 meter kali 30. Subhanallah, siapa sudah luas itu sendirian dengan di situ. Cuma ada teman, nanti temannya siapa? Amalnya. Tidak akan mendengar. Tapi kalau orang ini orang yang tidak saleh, orang kafir, barangkali rumahnya kuat deh, rumahnya mungkin luas. Ada orang kafir rumahnya mewah, istana, subhanallah. Ya, punya jamaah itu, ya Allah, saya lihat rumahnya kaki di Araya itu 4 kapling jadi satu rumah. Ini kan jadi kapling depan belakang itu jadi berlimpah. Oh subhanallah, kayak istana. Ya Allah, ini kayaknya surga. Padahal jauh dibanding surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar fi qalbil bashar. Makanya kalau ada orang yang merasa sempit di kehidupan dunia, maka ada orang yang kadang bunuh diri. Padahal sempitnya dunia itu masih apa? Masih enak daripada nanti sempitnya kubur. Sempitnya kubur, Pak, gak bisa bergerak, gak bisa menolong. Kemudian sampai hari kiamat akan seperti itu nanti. Bahkan di hadis nanti kita akan bahas ketika apa bentuk-bentuk siksa kubur itu. Salah satunya orang di dalam kubur itu nanti kalau dia tidak saleh atau dia orang munafik akan digigit oleh 99 ular berbisa, dan satu ular itu punya 7 kepala. Itu hadisnya sahih. Ketika Nabi menafsirkan ayat apa? Wa may ya'sha an dzikrillah ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari waman a'rada an dzikri, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan dongka, kehidupan yang sempit. Itu
Dabatul qabri, yaitu himpitan kubur. Bukan hanya dinding kubur yang menghimpit, tapi tubuhnya itu akan dihimpit oleh 99 ular yang berbisa, dan kepalanya itu ada 7 yang sampai nanti hari kiamat dia akan mencabik-cabik tubuh orang yang di dalam kubur. Makanya kan kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sampai Nabi mengatakan kepada kita, "Idza faragha ahadukum minan tasyaffudil akhir." Kalau bapak ibu baru selesai menunaikan apa? Tasyahud akhir, falyata'awwad billahi min arba'atin, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi qabri wa min 'adzabi jahannam. Berarti min 'adzabil qabri, karena dalam adab kubur itu nyata, salah satunya ini himpitan. Fataltahimu alaihi fatatarifa fi adla'uhu, maka kemudian bumi, tadi malaikat ketika menjawab, aku seperti aku akan menjawab seperti ini, wahai bumi, himpit tubuh orang munafik, himpit tubuh orang kafir ini. Maka kemudian bumi menghimpitnya atasnya sampai menjadikan tahtalifa fi adla'uhu, sampai tulang belulangnya, sampai tulang rusuknya itu sering bersilangan. Falaizal fiha mu'adiban hatta ya'tullahu biman ja'al dzalika, maka sampai ini adab ini sampai Allah mengutusnya, sampai Allah membangkitkannya, yaitu pada hari kiamat. Artinya siksa kubur itu berarti apa? Terus menerus. Kecuali kalau orang yang saleh. Yang orang saleh ini mungkin disiksa di dalam kubur. Kemudian ketika dia disiksa dalam kubur, dia meninggalkan anak-anak yang salihah, yang mungkin meninggal anaknya masih kecil. Ini ada hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi dijadikan sebagai motivasi. Apa? Ketika diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Allah membuka kepada Nabi Muhammad tentang apa? Alam barzakh itu. Nabi Muhammad kemudian melihat banyak orang-orang yang dikenal sama Nabi itu ternyata disiksa di dalam kubur. Dan memang Rasulullah itu kan apa? Diistimewakan, salah satunya Nabi bisa mengetahui keberadaan orang yang sedang disiksa. Makanya Nabi mengambil apa? Pelepah kurma itu ditempelkan. Berarti Nabi tahu kalau yang di dalamnya sedang disiksa. Maka kemudian ditafsirkan oleh ulama apa? Karena nggak dapat pelepah kurma diganti dengan bunga. Kayak bunga itu kan, mesti bunganya dicampur dengan air biar basah, disiram. Kenapa? Karena ulama menganggap bahwa apa? Benda yang basah itu bertasbih, benda yang basah itu berzikir, maka akan membantu meringankan siksa orang yang di dalam kubur. Apakah ada perintahnya untuk bawa bunga? Ya nggak ada, cuma dikiaskan ke peristiwa itu. Cuma sebagian ulama kemudian terjadi perbedaan. Apakah orang yang membawa bunga kemudian dia tahu kalau yang di dalam kubur sedang, contoh mengunjungi makam bapaknya atau ibunya, Bu, ngapunten sabar ibu dengan siksa kubur ini tak kayak Pak. Jadi itu Rasulullah memang tahu kalau yang di dalam sedang disiksa. Kemudian ada orang yang dihentikan siksa kuburnya itu. Siapa yang dihentikan siksa kuburnya? Ada orang berhenti malaikat itu menyiksa. Kemudian ditanya, wahai malaikat, kenapa engkau hentikan siksaan kuburmu kepadaku? Apa jawaban malaikat? Bagaimana aku akan menyiksamu sedangkan anakmu yang kau tinggalkan dulu sekarang sedang belajar Al-Quran, masih belajar saja itu sudah bisa apa? Meringankan siksa kubur kedua orang tuanya, apalagi kalau kemudian bacaan Qurannya sudah lancar. Maka pada zaman rahmati Allah, ini gambaran yang akan dirasakan pertama di dalam kubur. Didatangi malaikat siapa tadi pertama? Malaikat rumah. Nah kemudian menyuruh untuk apa? Mencatat. Habis itu kemudian malaikat rumah pergi, datang 2 malaikat yang berwarna hitam sama biru. Hitam itu malaikat munkar, biru itu malaikat nakir. Pertanyaannya sama, kalau bisa menjawab kemudian
dikasih apa? Diluaskan kuburannya. Kemudian di hadis yang lain pertanyaannya seperti ini. Qala fata'ada ruhahu fi jasadihi. Maka kemudian ruhnya itu kembali ke jasadnya. Tugasnya siapa yang mengembalikan ruh ke jasad? Malaikat maut. Malaikat maut itu mencabut ruh. Setelah dicabut dalam sekejap mata ruh di tangan malaikat maut, maka kemudian diambil oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dikasih parfum dari surga, hatta wujidat fi jamil ardi, sampai kemudian harumnya ruh orang soleh ini yang sudah dibungkus dengan kain kafan dari surga, dikasih parfum dari surga, itu aromanya bisa tercium oleh seluruh alam semesta. Fala yamurruna minal malaika, setiap kali dia melewati rombongan malaikat, fayaqul, malaikat berkata, ma hadza ar-ruh at-tayyib, ini ruhnya siapa yang bagus, mengeluarkan aroma yang baik. Maka malaikat rahmat membawa apa? Mengatakan ruh fulan bin fulan bi ahsani asma'i allati yusammuna fid dunya, disebut nama yang terbaik yang dipakai di dunia. Sampai di langit yang pertama, fayastaftahu, malaikat roh meminta, wahai penjaga langit, tolong bukain pintu langitnya. Kemudian dibuka pintu langit, ditanya, itu ruhnya siapa kok harum? Jawab, ini ruhnya Bapak fulan bin fulan. Minta lagi pintu langit yang kedua, itu kalau orangnya salih. Kemudian kalau tidak salih, malaikat mencabut ruh dengan paksa. Setelah itu kemudian diambil ruh ini sama siapa? Malaikat azab yang sudah membawa kain dari neraka, dibungkus dengan kain dan mengeluarkan aroma yang busuk, yang aroma ini bisa tercium oleh seluruh apa? Alam semesta ini. Sampai setiap melewati malaikat itu ditanya, itu ruh siapa yang buruk, mau dibawa kemana? Sampai dibawa ke langit pertama. Di langit pertama malaikat adab ini minta, fayastaftalahu, tolong bukain pintu langit. Apa kata penjaga pintu? Mohon maaf, jenengi ka ono iki ka iso buka, tiketnya enggak ada. Makanya Allah katakan apa? La tufattahu lahum abwabus sama wa la yajal jamalu fi sambil ya wala yadkhuluna jannata hatta yajal jamalu fi sambil ya. Roh orang yang sudah di pintu langit itu yang pertama katakan apa? Mohon maaf, tidak dibuka pintu langit bagi orang yang kafir, bagi orang yang munafik, bagi orang yang suruh khatimah. Wala yadkhuluna jannah, dan dia tidak akan masuk surga hatta yajal jamalu fi sambil ya, sampai nanti apa? Bisa masuk surga kalau ada unta bisa masuk ke dalam lubang. Unta itu gede, jarumnya bisa masuk apa enggak? Itu hanya sebuah apa? Hiasan, enggak mungkin bisa masuk. Maka kemudian malaikat diswabka. Benar. Malaikat diswabka kenapa? Karena di langit enggak dibuka. Fatat rotuhu. Maka kemudian apa? Dilempar itu dari langit itu, Pak. Ruhnya itu dilempar. Wa may yusyrik billah tujanna. Wa may yusyrik billah faqa'annama kharra minas sama fatahtafu at-tayru aw tahwi bihi ruh ila makanin sahih. Maka malaikat diswabkan enggak terima calon. Habis itu kemudian ruh itu dilemparkan dari langit, kemudian seperti dia kayak disambar burung. Kemudian seperti dibawa oleh angin sampai kepada makanin sahih, sampai kepada tempat yang terjauh, yaitu namanya sijil. Setelah itu tugasnya malaikat maut mengembalikan jasad tadi, ruh tadi, yang jasad sudah di dalam kubur dikembalikan. Setelah dikembalikan, tugasnya malaikat siapa tadi? Ruman, baru kemudian malaikat Munkar dan ini malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka, dengan bisa hafal jawabannya. Wa ma dinuka, hafal? Hafal. Man rabbuka fayaqul rabbi. Bukan man rabbuka Allah, enggak. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah.
Wa ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Ini yang terakhir. Ini nanti pakai bahasa Arab. Jawabannya juga sama, harus pakai bahasa Arab. Ini yang ketiga pertanyaannya, ma hadzal rajul alladzi bu'itha fiikum? Ini siapa? Laki-laki yang diutus dalam kehidupan kalian. Fayaqul wa Rasulullah sallallahu, itu adalah Rasulullah sallallahu. Fayaqulani lahu, malaikat bertanya, ini pertanyaan yang keempat. Apa pertanyaan yang keempat? Wa ma ilmuka, dari mana ilmu yang kamu dapatkan? Bisa jawab. Apa jawabannya? Qara'tu kitabullah, aku membaca Al-Quran. Fa'amantu bihi, aku mengimani semua isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Wasaddaqtu, dan aku membenarkan semua isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu kalau orang yang saleh. Maka Allah menguatkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Maka Allah kemudian apa? Mengokohkan, meneguhkan iman orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh fil hayatid dunya fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhir itu ditafsirkan Ibu, kalau di dunia itu apa? Allah kokohkan hati orang yang beriman dengan mengokohkan ucapannya di dunia. Itu maksudnya apa di dunia? Dimudahkan ketika menjelang kematian, Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa fil akhirah itu ditafsirkan Allah mudahkan baginya untuk menjawab pertanyaan nanti ketika dimasukkan ke dalam kubur. Semoga Allah kokohkan hati-hati kita semuanya, dan Allah lindungi kita semuanya dari adab kubur. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.